Baru tanggal 10, tapi udah mikir tanggal tua. Tenang bro, lu nggak sendiri. Banyak banget anak muda sekarang yang hidupnya kayak roller coaster finansial. Gaji masuk, senyum sumringah, 2 minggu kemudian mulai nanya, kok saldo gua udah segini aja ya? Dan seminggu sebelum akhir bulan, udah mulai panik, buka Shopee, tapi sambil mikir, aduh, makan apa gua besok? Fenomena kayak gini bukan cuma soal duitnya, tapi soal mindset finansial yang sering bikin stres. Banyak anak muda yang overthinking soal uang, takut nggak cukup, takut gagal, takut miskin, takut masa depan nggak jelas. Padahal kadang bukan dompetnya yang tipis, tapi mindsetnya yang tegang. Tiap kali buka media sosial, lihat temen liburan ke luar negeri, posting investasi, upload mobil baru, langsung muncul pikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal belum tentu juga mereka lebih kaya. Bisa aja utangnya lebih banyak. Sekarang kita bahas kenapa bisa gitu. Pertama, karena nggak punya rencana keuangan yang jelas. Banyak anak muda yang kerja, dapat duit, tapi nggak tahu arahnya kemana. Gajian cuma lewat aja, tanpa arah, kayak angin lewat di notifikasi M-Banking. Akhirnya tiap bulan mikir, gue kerja keras, tapi kok nggak kelihatan hasilnya? Nah, karena nggak ada rencana, otak terus mikir tanpa arah. Itu sumber overthinking nomor 1. Kedua, nggak ngerti prioritas. Semua pengen dibeli, semua pengen dicapai, pengen upgrade HP, pengen jalan-jalan, pengen ikut kursus, pengen punya tabungan, pengen investasi. Tapi nggak ngerti mana yang harus duluan. Akhirnya malah stres sendiri. Kadang bukan karena duitnya kurang, tapi karena semua pengen dikejar bareng-bareng. Lo jadi panik, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak fokus. Ketiga, takut kehilangan kontrol. Karena banyak anak muda yang belum stabil finansial. Baru mulai kerja, penghasilan belum besar, belum punya dana darurat, belum ngerti investasi, tapi tuntutan hidup dan ekspektasi sosial tinggi banget. Akhirnya muncul rasa takut gagal, takut nggak aman, takut miskin. Dan rasa takut ini sering banget muncul di kepala malam-malam sebelum tidur. Yang harusnya istirahat malah mikirin tagihan listrik, mikirin cicilan, atau sekedar bulan depan gue masih bisa nongkrong nggak ya? Masalahnya, overthinking soal duit ini bikin capek banget secara mental. Lo nggak ngerasa produktif karena otak terus mikir. Padahal sebenarnya lo nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya malah nggak ambil langkah nyata. Overthinking itu kayak muter di treadmill. Capek iya, tapi nggak maju-maju. Lo pengen tenang, tapi malah tambah panik. Akhirnya makin stuck. Sekarang gini, tenang finansial itu bukan datang dari angka saldo, tapi dari rasa paham sama kondisi diri sendiri. Banyak orang kaya tetap stres karena mereka nggak ngerti kapan cukup. Tapi ada juga yang penghasilannya pas-pasan, tapi hidupnya adem gitu. Karena mereka ngerti batas diri dan ngerti cara ngatur. Jadi gimana biar nggak overthinking soal duit? Nih, beberapa trik simple tapi ngaruh banget. Catat nih, yang pertama, catat arus keuangan. Iya, kedengeran ribet, tapi penting banget. Catat semua pengeluaran dan pemasukan, biar lo tahu posisi lo beneran, bukan cuma asumsi. Kadang yang bikin stres itu bukan karena duitnya dikit, tapi karena nggak tahu duitnya lari kemana. Begitu lo lihat datanya, lo bisa ngerasa lebih tenang karena punya pegangan jelas. Kedua, punya tujuan realistis. Jangan langsung mikir, gue harus punya 100 juta tahun ini. Coba dari yang kecil dulu, misalnya
bulan ini gue mau nabung 100.000 aja. Kedengeran kecil, tapi bikin otak lo lebih fokus dan gak panik. Karena setiap kali lo capai target kecil, lo dapet rasa kontrol. Dan rasa kontrol itu penting banget buat ngurangin overthinking. Ketiga, belajar konsep cukup. Ini sering banget dilupain. Tenang, itu bukan karena lo kaya, tapi karena lo ngerti batas diri. Kadang kita stres bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena bandingin terus sama orang lain. Padahal hidup nggak perlu balapan. Kalau lo tahu kapan berhenti dan kapan cukup, pikiran lo jauh lebih ringan. Keempat, konsumsi konten finansial yang edukatif. Bukannya bikin panik ya. Banyak banget konten keuangan di luar sana yang niatnya bagus, tapi efeknya malah bikin insecure. Misal, umur 25 harus udah punya 100 juta. Kalau belum punya rumah di umur 30, siap-siap menyesal tuh. Bro, hidup orang beda-beda. Bukan semua orang start dari garis yang sama. Jadi, pilih konten yang kasih solusi, bukan yang bikin lo ngerasa gagal. Tips kelima nih, latihan tenang sama uang. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, berhenti ngerasa bersalah tiap kali keluar duit buat hal kecil yang bikin lo bahagia. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Nabung penting, tapi menikmati hasil kerja juga penting. Kuncinya ada di keseimbangan. Boleh-boleh aja ngopi, tapi tetap sisihin sedikit buat tabungan. Nikmatin hidup, tapi dengan sadar, bukan asal. Kalau lo bisa nerapin hal-hal kecil ini, lama-lama pikiran lo bakal lebih tenang. Karena lo bukan lagi dikontrol sama uang, tapi lo yang ngontrol uang. Dan itu beda banget rasanya. Lo nggak lagi takut miskin, tapi mulai mikir gimana caranya hidup cerdas. Kalau gue boleh jujur, overthinking soal uang itu normal-normal aja. Semua orang pernah ngalamin, apalagi di umur 20-an. Tapi yang penting bukan ngilangin rasa takutnya, tapi belajar berdamai sama rasa takut itu. Jadikan ketakutan itu motivasi buat belajar, bukan alasan buat panik. Karena pada akhirnya, uang bukan musuh yang harus ditakuti, tapi alat yang harus dimengerti. Intinya, tenang finansial itu bukan berarti saldo lo segunung, tapi karena lo ngerti posisi, ngerti prioritas, dan gak bandingin hidup lo sama orang lain. Jadi, mulai dari hal kecil. Catat pengeluaran, atur tujuan realistis, belajar konsep cukup, dan pelan-pelan bangun kontrol. Hidup lo bakal jauh lebih ringan, percaya dah. Sekarang, gue pengen tahu nih, kapan terakhir kali lo overthinking soal duit? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling cerita dan belajar bareng. Karena jujur aja, semua orang pernah panik soal duit. Tapi, nggak semua orang mau belajar buat tenang.